sekarang kita belajar lagi ya. Kita langsung aja ke materinya. Nah, di sini ada watashi no yume wa kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu. Ya. Watashi no itu aku, yume itu mimpi atau cita-cita, ya, dan kashu itu penyanyi, dan des untuk pelengkap. Jadi kalau misalkan diartikan, cita-citaku adalah menjadi seorang penyanyi, ya. Bisa dimengerti sampai sana. Untuk lebih lanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, sini ada mite kangae masho. Mite kangae masho. Sho itu ungkapan untuk ajakan, ya. Jadi kalau mite itu kan melihat. Jadi mari kita lihat gambar di bawah ini. Ada perempuan yang memegang apa ini namanya? Untuk olahraga ya. Nah, dan raket. Kira-kira misalkan kalau cita-cita jadi apa? Jadi atlet, ya. Mari kita lihat nanti bahasa Jepangnya apa. Nah, sebelum ke situ, Tanjoubi wa Gogatsu Mika desu. Ya. Tanjoubi wa Gogatsu Mika desu. Tanjoubi itu hari kelahiran, atau kalau misalkan kita menyebutnya hari ulang tahun, ya. Wa itu partikel wa yang berarti adalah Gogatsu. Nah, kalian sudah belajar ya di minggu kemarin. Gogatsu itu bulan 5, ya. Dan Mika di sini adalah tanggal 3. Dan des adalah pelengkap. Jadi kalau misalnya diartikan ulang tahunku atau hari ulang tahunku itu bertepatan pada tanggal 3 Mei, ya. Nah, di sini kapan hari ulang tahunmu? Kita akan mempelajari penyebutan tanggal dan bulan dalam bahasa Jepang, ya. Nah, untuk bulan dan tanggal sendiri kalian kan sudah belajar ya minggu kemarin. Nah, kalau misalkan kalian belum mengerti, bisa kalian pause videonya. Tapi kalau misalkan sudah, sensei lanjut aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau tulis, mau kalian lebih lanjut, bisa ditonton ulang video yang kemarin atau PPT yang sudah sensei berikan minggu kemarin, itu sama saja ya. Ini hanya beda dalam bentuk tampilan. Tapi ini menyatakan ulang tahun ya. Kalau yang kemarin kan beda, ya. Kemudian lanjut. Nah, di sini ada tanggal, ya. Nah, di sini ada tulisan Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, Tanjobi udah pada tahu ya, hari kelahiran atau hari ulang tahun. Kalau itsu itu kapan? Jadi kapankah hari ulang tahunmu? Ya, dibalik artinya ya, seperti bahasa Inggris. Itsu desu ka? Kapankah hari ulang tahunmu, ya. Kapankah hari ulang tahunmu? Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, pilih nih dari tanggal ini. Nah, kalian ingat-ingat nih ya. Kalian udah pada tahu kan ya tanggal-tanggalnya? Hari udah pada tahu, tanggal, bulan udah pada tahu ya. Jadi nggak akan sulit untuk memahami materi yang ini ya. Kita lanjut ya. Kalau misalkan masih mau ditulis atau belum mengerti, di pause aja dulu. Tanjobi wa itsu desu ka? Nah, ya, sudah tadi sensei bahas Tanjobi itu hari kelahiran atau hari ulang tahun. Itsu itu kapan. Kalau misalkan desu ka itu untuk pertanyaan. Soalnya ada ka di sini diakhiri dengan ka. Jadi kapankah, ya, hari kelahiran. Kita akan mempelajari bertanya jawab mengenai hari ulang tahun. Hanashimasho. Hanashimasho itu dari hanasu, ya, dan shimasho. Hanasu itu berbicara, shimasho itu melakukan. Jadi ayo kita berbicara. Itu shimasho. Kalau misalnya ada sho di sini berarti ajakan ya, kalimat ajakan. Oke, lanjut. Ali-san no tanjobi wa itsu desu ka? Ali-san no tanjobi wa itsu desu ka? Ya. Ali-san ini nama, ya. Tanjobi. Nah, tanjobi itu hari kelahiran, dan itsu desu ka itu kapankah.
Sensei kan di sininya Ali, tapi kenapa di sininya Ari? Kenapa nggak Ali? Karena di Jepang nggak ada L. Karena nggak ada L, kita pakainya R, ya. Jadi Ari-san. Jadi L-nya tuh kayak R, Ari-san, ya. Ari-san no tanjubi wa itsu desu ka? Kapankah hari ulang tahun Ali-san? Ya, dibalik ya si translate-nya. Dijawab 11月28日です。11月28日です。11月28日です。Nah, kalau misalkan di Indonesia, di kita, kalau misalkan menulis itu tanggal, bulan, tahun, ya. Kalau di Jepang itu kebalikannya, tahun, bulan, tanggal, ya. Nah, karena di sini tidak menyebutkan tahun, tapi menyebutkan bulan, lalu tanggal. Jadi ini tanggal 28 bulan 11, ya. Bisa kalian pahami ya, diakhiri dengan des pasti, ya. Deska itu untuk menanyakan, kalau des aja itu sebagai pelengkap akhir kalimat, ya. Lanjut. Nah, kalau misalkan ini yang merah muda ini nanya, Ali-san, tanjobi wa itsu desu ka? Terus yang hijau ini menjawab, sumimasen, mo ichido. Maksudnya kayak, maaf, apa tadi? Ulangi sekali lagi, ya. Mo ichido ini ulangi sekali lagi, ya. Mo ichido, ulangi sekali lagi. Kalian sudah belajar ichi kan? Ichi itu kan satu, ya. Jadi ulangi sekali lagi, ya. Ingat-ingat artinya ini, karena ini penting, ya. Kita ulangi ya. Yang merah muda ini bertanya kepada si hijau, Ali-san no tanjabi wa itsu desu ka? Sumimasen no ichido. Nah, misalkan si merah muda ini ngomong lagi, Ali-san no tanjabi wa itsu desu ka? Nah, dijawab nih sama si hijau, 11 gatsu 28 nichi. Jadi tanggal 28 bulan 11, ya. Bisa dipahami ya sampai sini, ya. Kita lanjut. Nah, otanjobi omedeto. Nah, otanjobi omedeto. Omedeto itu selamat. Otanjobi itu hari kelahiran. Jadi selamat hari kelahiran, atau misalkan di kita biasanya selamat ulang tahun, ya. Seperti itu. Otanjobi omedeto, ya. Otanjobi omedeto, ya. Nah, di sini ada, apa yang kamu lakukan saat teman atau dirimu berulang tahun? Mari kita menyatakan ucapan selamat dalam bahasa Jepang. Nah, di sini pola kalimat yang digunakan nani nani gatsu, nani nani nichi, ya. Di sini untuk diisi dengan bulan, dan di sini diisi dengan tanggal, ya. Ingat, kalau di Jepang itu tahun, bulan, tanggal, ya. Kebalikannya dari Indonesia, ya. Ada gatsu, ada nichi. Seperti tadi, misalkan sangatsu 11 nichi, misalkan itu, ya. Kita lanjut. Tanjobi wa nani nani desu. Nah, tanjobi wa nani nani desu. Nah, ya, tanjobi itu tadi adalah hari kelahiran, ya. Dan di sini diisi dengan ini, yang kalimat pertama ini, ya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Watashi no yume wa kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu, ya. Watashi itu aku, no itu partikel untuk menyatakan kepunyaan atau diri sendiri, ya. Jadi kayak aku, benar-benar aku, pakainya watashi no, ya. Yume wa, yume itu mimpi. Kalau misalkan di Indonesia diartikan dengan cita-cita, ya. Tapi beda dengan yume bunga tidur, ya. Itu beda. Nah, yume itu kalau di Jepang bermaksud dengan cita-cita, ya. Kashu ini artinya penyanyi, dan des adalah pelengkap kalimat. Di sini ada tulisan, ketika kita berulang tahun, usia bertambah sedikit demi sedikit, tumbuh menjadi dewasa. Apa yang kamu inginkan dilakukan di masa depan, dan apa cita-citamu? Mari kita belajar mengutarakan cita-cita kita. Nah, kalian pasti punya cita-cita kan? Nah, mari kita belajar apa nih cita-citanya. Oke, yang pertama,
Di sini kan ada kite imasho. Mari kita dengarkan, tapi karena sensei jelaskan, tidak usah dinyalakan ya audionya. Kita langsung saja. Nah, di sini kashu. Nah, ya, kashu. Kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu. Ya, penyanyi. Kashu itu penyanyi. Kita lanjut. Engineer. Engineer. Engineer desu. Watashi no yume wa engineer desu. Engineer itu berasal dari bahasa Inggris, ya, makanya ditulis dengan katakana. Karena berasal dari bahasa Inggris, artinya insinyur. Kira-kira apa nih bahasa Inggrisnya? Engineer. Kalau misalkan di Jepangin atau Japan English itu namanya engineer, ya. Engineer, engineer, ya, insinyur. Lanjut, keisatsukan. Nah, kalian pasti udah pernah dengar ini nih waktu pas sensei nugasin kalian waktu tugas film ya. Kalian pasti pernah dengar keisatsukan. Keisatsukan. Keisatsukan desu. Watashi no yume wa keisatsukan desu. Ya, polisi. Ya, kita lanjut. Kangoshi. 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 Sensei kenapa nggak kanggoshi? Nah, kanggoshi juga boleh, tapi kalau untuk logat asli Tokyo-nya kita pakai kangoshi. Kangoshi, ya. Kangoshi. Jadi ada sedikit bindeng di bagian G, ya. Ini artinya perawat. Nah, kalian yang jurusan perawat pasti ingin menjadi perawat. Nah, watashi no yume wa kangoshi desu, ya. Cita-citaku adalah menjadi perawat. Kita lanjut. Purogurama. 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 Nah, ini dari bahasa Inggris ya, karena ininya ditulis dengan kata kana, ya. Artinya ini adalah bahasa serapan. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Programmer, ya. Dan artinya sendiri pun programmer. Purogurama desu. Purogurama. Watashi no yume wa purogurama desu, ya. Jangan lupa diakhiri dengan desu. Lanjut, kiyoshi. Nah, kiyoshi desu. Watashi no yume wa kiyoshi desu. Kiyoshi itu guru. Kiyoshi, guru. Kiyoshi itu sebuah pekerjaan untuk mengajar, ya. Kalau misalkan sensei itu adalah objeknya, ya, atau orangnya, disebut dengan sensei, ya. Kemudian ada, nah ini pekerjaan idaman para menantu, ya. Kouming, kouming, koumuing, ya. Mau koumuing atau koumuing, misalkan jelas gitu ya, koumuing, nah itu boleh. Kalau misalkan koumuing gitu ya, itu gak apa-apa juga. Yang penting jelas gitu sih, ada mu dan i-nya tuh sedikit jelas, ya. Ini artinya PNS atau pegawai negeri sipil, ya. Kita lanjut. Ada isya. 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 Nah, isya itu dokter, ya. Watashi no yume wa isya desu, ya. Kita lanjut. Sportsu sensu. Sportsu sensu, ya. Ini ditulis dengan katakana yang berarti dia adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris dari sport, ya. Kalau misalkan di Japanese atau Japan English itu disebutnya sportsu. Sportsu sensu. Sportsu sensu desu. Sportsu sensu desu. Watashi no yume wa sportsu sensu desu, ya. Ini berarti atlet olahraga, ya. Sensu itu atlet, sports itu olahraga. Jadi kalau diartikan ya atlet olahraga, ya. Kita lanjut. Nah, yume wa nan desu ka? Ya, yume itu mimpi atau cita-cita. Wa itu partikel untuk adalah, dan nan itu dari nani atau apa. Nah, di sini ada deska yang berarti bertanya. Jadi, apakah, ya, apakah cita-citamu?
apakah mimpimu? Yume wa nan desu ka? Ya, bisa dipahami ya. Nah, ada tulisannya, mari kita membicarakan cita-citamu dalam bahasa Jepang kepada temanmu. Nah, bagaimana nih kalimat dan percakapan yang benar? Ya, kita lihat. Ani-san no yume wa nan desu ka? Ani-san no yume wa nan desu ka? Ya. Kashu desu. Ya. He, so desu ka? Nah, bagaimana kalau misalkan kalimat awalnya saja? Nah, kalimat awalnya ini si biru ngomong, Ani-san no yume wa nan desu ka? Nah, bertanya ya. Bertanya. Lalu si pink ini menjawab, kashu desu. Ya, artinya penyanyi. Lalu si biru ini menjawab lagi, he, so desu ka? Oh, gitu ya. Gitu ya. He, so desu ka? Oh, gitu ya. Sensei, ini kan ada ka di belakang, kok nggak jadi kalimat tanya? Karena ini ada so desu ka, artinya kayak kalian mengerti atas pembicaraan yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kayak, oh gitu. He, kayak, he itu kayak, gitu. So desu ka? Oh gitu, ya. Emang agak lebay sih, tapi biarin, emang artinya seperti itu ya. Nih. Nanti si biru ini ngomong lagi, watashi mo desu. Nah, watashi itu aku. Mo ini di sini berarti juga, dan desu itu pelengkap. Jadi kalau misalkan diartikan, aku juga loh, gitu ya. Kita ulangi. Si biru bertanya, Ari-san no yume wa nan desu ka? Dijawab oleh si pink, kashu desu. Lalu si biru ini menjawab, he, so desu ka? Lalu si biru ini menjawab lagi, watashi mo desu, yang artinya mereka berdua punya mimpi yang sama, punya cita-cita yang sama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh mempresentasikan umur, lalu kapan kamu lahir, kemudian cita-citamu apa. Ya. Di sini ada ohayo gozaimasu atau konnichiwa, pagi atau siang. Ari desu, nama dia Ali ya. Watashi wa 16 sai desu, artinya dia berumur 16 tahun ya. Ali desu, watashi wa 16 sai desu ya. Kemudian Tanjobi wa 5 gatsu 3 desu. Tanjobi wa 5 gatsu 3 desu ya. Tanjobi itu hari kelahiran, wa itu partikel untuk adalah, lalu 5 gatsu itu adalah bulan kelima, dan Mika itu adalah tanggal 3. Jadi tanggal 3 bulan 5 ya. Watashi no yume wa kashu desu. Watashi no yume wa kashu desu ya. Jadi kita runtut ya dari awal. Pagi atau siang, nama saya Ali, saya berumur 16 tahun, saya lahir 3 Mei ya. Saya lahir di bulan Mei tanggal 3, bisa diartikan begitu. Lalu kemudian cita-citaku adalah seorang penyanyi, gitu ya. Ini untuk bahasa Jepangnya. Lalu dilanjutkan dengan bahasa Indonesia. Agar dapat menjadi penyanyi yang baik, saya sering mendengarkan penyanyi kesukaan dan berlatih menyanyi ya. Ini untuk cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dalam bentuk lain ya. Kalau misalkan kalian mau gabung ke sebuah klub, atau kalian baru masuk ke sebuah sekolah, atau masuk ke sebuah perusahaan, mau memperkenalkan diri, nah ini nih pakainya yang ini ya. Gak cukup dengan perkenalan watashi wa bla bla bla, nggak cukup ya. Ini terusannya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, refleksi materi pembelajaran. Yume wa nani nani desu. Nah, tadi sudah tahu ya. Ini pola kalimatnya, yume wa nani nani desu. Yume itu mimpi, wa itu partikel adalah, diisi dengan kalian cita-citanya apa, lalu desu sebagai pelengkap ya. Kemudian ada nani nani no, nani nani, nanti kita bahas ya di slide selanjutnya. Untuk yang no, khusus no ya. Nah, kita rangkumannya ya. Nah, di akhir nih, menyebutkan tanggal dan bulan. Nah, udah hafal lah ya, udah hatam di luar kepala. Diawali dengan bulan, atau misalkan kalau ada tahun boleh, lalu kemudian tanggal
ya. Tapi kalau misalkan orang Jepang sendiri tidak sangat awam untuk memberitahu tahun ya, karena kayak ketahuan gitu umurnya berapa. Nah, jadi biasanya mereka cukup di bulan dan tanggal ya. Nah, di sini juga ada contohnya Rokugatsu, Tsuitachi atau Ichigatsu Nijusang Nichi. Kemudian menyebutkan tanggal ulang tahun ya. Tanjobi wa Gogatsu Mika desu. Tanjobi wa Gogatsu Mika desu. Lalu di sini ada Tanjobi wa Itsu desu ka? Lalu dijawab Hachigatsu Ju Shichi Nichi desu. Ya, ini untuk kalimat biasa atau cuma satu kalimat, dan di sini untuk percakapan ya. Untuk bertanya, kapankah hari ulang tahunmu, kapankah hari lahirmu ya. Kemudian di sini menyebutkan cita-cita. Yume wa isha desu. Nah, isha itu tadi apa? Dokter. Yume itu mimpi atau cita-cita, isha itu dokter ya. Jadi cita-citaku menjadi seorang dokter ya. Yume wa nan desu ka? Nah, apakah cita-citamu? Lalu dijawab engineer desu ya. Kalau yang ini kalimat biasa, yang ini percakapan. Nah, kemudian ini penggunaan no ya. No di sini berarti diartikan kepunyaan ya. Atau bisa juga diartikan di, bisa juga diartikan dalam ya, dan lain-lain. Tapi di sini kita patok untuk arti di aja ya. Misalkan Watashi no tanjoubi wa 4月31日 desu. Ya. Hari ulang tahunku yaitu ini, bulan 4 tanggal 30. Ya, seperti itu. Lalu, Ika sang no yume wa nen desu ka? Nah, Ika itu nama orang ya, karena ada sang di sini. Ya. Ika sang no yume wa nen desu ka? Ya. Apa cita-cita Ika? Lalu dijawab Keisatsu kang desu. Nah, ayo. Apa tadi Keisatsu kang? Polisi. Ya, bisa dimengerti ya. Nah, arigatou gozaimasu. Sampai di sini untuk tugasnya sendiri kita langsung ke Google Classroom ya. Arigatou gozaimasu. Ohayo, konnichiwa, konbanwa. Assalamualaikum.